Gue capek karena kok gini sih gitu loh, kok gini sih gitu. Dan gue nggak bisa memposisikan gue sebagai Donzol di sana gitu. Gue harus sebagai komentator yang emang pasti netral, ini kan bukan timnas. Dan gue merasa kita juga harus fair. Kalau bagus ya ngomong bagus gitu, kalau jelek ya kita ngomong jelek. Cuma masalahnya yang gue sayangkan adalah bagaimana transparansi. Welcome back to Futsal Talk bersama gua Reza Pradita dan juga Coach Doni Zola yang akan membicarakan semua yang terbaru soal dunia futsal. Oh di sini, ada di sini, ada di sini. Gue nyariin tadi Coach Doni Zola di mana Coach? Baik dong, baik. Tapi gue ngedenger suara lu sekarang kayak beda ya, lebih serak-serak basah. Kebetulan gue mau ikut X Factor ya. Gue kira pengen ikut Ninja Warrior. Gantiin Alex Rudiat. Alex Rudiat. Zaman kapan sih? Gak ada yang tahu. Ya jadi memang kalau buat yang sering ngikutin Instagramnya Coach Donzol, sekarang lagi aktif latihan juga Coach ya? Ngelatih ya? Ngelatih. Ngelatih. Lucu sih sebetulnya, tadi mau ngeramein lapangan temen gue aja gitu. Tapi ternyata responnya positif, banyak banget sampai gue bikin kelas yang di luar yang pagi ya. Karena jam 7 sampai jam 9 kan? Benar. Lo aja nggak bangun kan? Iya benar. Nggak bangun. Bangun sih, tapi males banget berangkatnya. Kayak berat banget dari Pejaten ke Bintaro. Pantes tambah hitam. Oh iya benar ya. Nggak, kebetulan gue suka sama kiper Jepang kan. Oh iya, Zion Suzuki. Suzuki. Agak murah soalnya. Yang mahal Tesla. Ya tapi kita nggak akan bahas Zion Suzuki. Oh, iya. Itu di program lain mungkin Coach Donzol ngomong gitu. Tapi di sini kita bakal ngebahas tentang futsal sekali lagi. Di mana memang Liga Futsal Profesional baru saja menyelesaikan putaran pertama dan akan libur sangat lama ya. Lama. 4 bulan ya. Dan ini kita lamaan sudah liburnya kayaknya. daripada mainnya. Namanya Liga Libur. Kemarin terakhir di Palu. Oh, sakit untuk dong. pertama. Itu udah minggu lalu. Di Kota Palu. Di Kota Palu, dan untuk pertama kalinya GOR GBK Palu menyelenggarakan Liga Futsal Profesional. Mungkin kita nggak akan bahas hasilnya dulu, tapi atmosfernya dulu Coach. Menurut lu gimana kemarin? Apakah sudah cukup memuaskan? Agak kecewa gue. Kameramen nyorot cewek mulu. Gue bingung sama kameramen. Gue sampai gue komentar gini, ya cukup sigap ya kameramen gitu. Gue takutnya salah ngomong kan. Iya benar. Masalahnya mereka selalu ngincer-ngincer bahkan ada komentar nih, kameramen cewek mulu, itu lagi gitu. Iya. Dia enak kan cuma nyorot ya. Yang deg-degan komentator. Iya, komentator. Maksudnya kok nggak kita komentarin gitu. Tapi yang pasti sih gue agak kecewa karena posisi kameranya tuh nggak melihat langsung atmosfer penonton aja. Oh iya. Ini PR besar. Sebenarnya bukan salah kameramen juga. Mungkin bentuk gornya. Bentuk gornya yang membuat kamera itu nggak bisa ngelihat. Kayak di Pangsuma kan lu lihat lapangan pasti ada penonton juga kan. Nah itu yang menurut gue menjadi PR juga sih. Jadinya kayak sepi aja gitu, kayak nonton tembok gitu kan. Padahal di atasnya rame ya? Iya, di atasnya rame dan lumayan lah ya. Walaupun nggak sepadat Pangsuma, tapi mungkin karena kapasitasnya juga gede banget kan. Benar. Dan memang kemarin di GBK Palu ini kita menyaksikan laga-laga yang cukup sengit, sangat sengit. Di hari pertama kita sudah menyaksikan beberapa pertandingan ya, di mana memang yang menjadi Il Grande Partitanya adalah Bintang Timur Surabaya. Ini ketika menghadapi Black Steel ya. Di hari pertama mereka sempat kalah dulu 2-0 di babak pertama, tapi kemudian membalikan skor menjadi 4-2. Kalau lihat Coach, apakah ini kemudian menjadi statement sekali lagi buat Bintang Timur Surabaya musim ini? Ya, gimana juga BTS punya mental juara yang sangat luar biasa. Tanpa Diego Rios, walaupun pakai AirPod ya. Gue nggak tahu asli apa kagak itu. Tapi yang pasti komunikasi dengan Alex Soriano dari bangku cadangan itu terlihat sebetulnya. Karena hari kedua bahkan Diego Rios sampai mulutnya kalau ngomong begini tuh gitu. Jadi kayak Sariawan kali. Iya gitu, kayak nggak tahu ada caling. Tapi yang pasti gue ngelihatnya memang pasti berbeda. Ada Diego Rios sama tidak ada Diego Rios, walaupun Diego Rios tertangkap juga di kameranya Bintang Timur Surabaya di Instagram kalau nggak salah, itu juga memberikan masukan di ruang ganti. Ya itu mungkin sah-sah aja ya, karena gue nggak tahu ya peraturannya seperti apa. Karena komunikasi pun mungkin sah-sah aja. Dulu juga kalau nggak salah di sepak bola juga Mourinho juga pernah melakukan itu kalau nggak salah. Tapi memang yang menarik itu adalah bagaimana cara Bintang Timur menyelesaikan pertandingan yang memang mereka lalui, pertandingan-pertandingan genting semua. Bahkan pada saat menghadapi yang dia kalah dulu juga sebelumnya kan, lawan Cosmo ya. Yang di Pekan Pangsuma ya, yang di Pangsuma. Yang di Pangsuma lawan Favage apa gitu yang mereka. Favage kan ini di Palu juga kemarin. Yang di Pangsuma mereka Kancil ya?
Kancil bukan. Bukan. Cosmo kalau nggak salah, Iya, bener. imbang Iya, gitu. Nah itu gue melihatnya ini bukan hanya statement ya, tapi juga menunjukkan bahwasanya sulit mengganggu Bintang Timur di puncak klasmen pada saat mereka udah ada di atas. Paham gak lo maksudnya? Saat mereka udah mengakuisisi peringkat 1 puncak klasmen, itu nggak gampang. Bahkan kemarin ya di mana peluang dari Favage ya bisa unggul juga terlebih dahulu segala macem, ya itu juga ternyata dimentahkan gitu aja oleh Bintang Timur yang kondisinya Deginho cedera, Iqbal ketarik, itu lelah-lelah dari lawan Black Steel tuh. Benar. Itu kelihatan banget. Bahkan Rodrigo juga sebetulnya agak PR juga kemarin di babak kedua tuh udah capek juga sih sebetulnya. Ya tapi kita balik di pertandingan Bintang Timur Surabaya menghadapi Black Steel, Coach. Ini kan bukan yang seru juga cuman pertandingannya di mana saling berbalas gol, tapi wasit kembali menjadi sorotan, Coach. Banyak yang kemudian mempertanyakan beberapa keputusan wasit termasuk di video support. Kalau lu ngeliatnya gimana? Ada 2 video support yang memang patut dipertanyakan. Pertama adalah anulirnya gol Wendy Bryan Eek terkait dengan pelanggaran yang dianggap oleh wasit pelanggaran pada saat situasinya seorang Adrian Sanur itu memblok pergerakan, kalau nggak salah siapa, Rio Pangesio atau siapapun gitu. Lalu challenge, padahal itu udah gol ya. Artinya jaraknya pun sebenarnya jauh. Artinya dari pertahanannya Black Steel berhasil direbut, lalu counter attack, Wendy Bryan mencetak gol. Itu adalah sekitar mungkin kurang lebih 10 detik lah dari kejadian tersebut. Challenge, gue juga kaget challenge gitu karena gue pikir udah sah gol kan. PR juga ya buat teman-teman ya. Gue sebagai komentator tuh kameramennya juga kadang-kadang juga bahkan nggak nangkep golnya Ali Abedin kalau nggak salah di hari kedua gitu. Jadi momentum-momentum itu yang kita pun sebagai komentator agak kesulitan. Nah, menurut gue itu change the game. Pada saat gol Black Steel yang 3-2 ya, situasi 3-2 itu dianulir, itu change the game menurut gua. Karena kan 2-0 unggul Black Steel melalui Muhammad Najib, lalu Marcus Gava juga 2 gol. Benar. Lalu umpan Fadlan juga segala macam itu jadi 2-2. Nah, situasi 2-2 itu gol lah. Terciptalah golnya Bryan Eek. Dan dianulir. Setelah itu permainan berbeda. Ya, dan kemudian Bintang Timur Surabaya juga ada satu keputusan video support yang dianggap merugikan. Terlepas ini skornya udah 4-2 dan itu harusnya menjadi 5-2 ya. Tapi kalau lu lihat corner kick yang diambil oleh Rio itu gol atau tidak gol? Itu gol. Itu kan quick play. Rio juga taruh bola juga tepat, bolanya juga berhenti dan mas gue menguasai juga. Di depannya kan ada Samuel Amos di situ kan. Tapi menurut lu kenapa kemudian tidak jadi gol? Mungkin karena ini ya, mungkin karena tadi challenge-nya juga dikasih Black Steel gitu. Ya mungkin kali balas budi atau apa, gue nggak tahu. Tapi harusnya sih menurut gue ya ini penting juga PR ke masyarakat karena itu kan kejadian yang kontroversial dan kemudian menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Kalau menurut gue sih gol. Iyalah. Karena dia udah menghentikan bola, passing. Prosesnya itu udah tepat gitu loh. Dan kemudian kalau kita lihat dari video support ya, dari video replay, memang bolanya sudah stop ya. Iya. Itu kan kemudian menjadi perdebatan dan tidak ada penjelasan kepada masyarakat. Apakah sebelumnya memang wasit sudah meniup peluit untuk menghentikan pertandingan atau sebelumnya apakah memang ini tidak disahkan karena bolanya sedikit bergeser, kan ini yang tidak dijelaskan dan kemudian menimbulkan banyak pertanyaan ya, Coach. Wasit kedua tuh begini begini gitu kan, tapi kan maksud gue situasinya kan power play gagal kan ya, power play dibuang bola kan, salah buang kan, langsung corner kick kan. Gue juga nggak ngerti kenapa harus menunggu kiper kan, nggak mungkin gitu kan, itu kan quick play. Ya artinya kedua tim dirugikan dengan keputusan wasit di menurut gue dari video support system itu. Tapi ya yang merubah pertandingan adalah yang situasi pada saat gol Wendy Bryan dianulir karena dianggap Anca melakukan pelanggaran. Itu merubah sih menurut gue, karena gini, sorry kenapa gua nganggap tadi gue bilang ya mungkin ini nggak enak balas budi. Karena kalau itu digagalkan, misalnya kalau itu disahkan, mungkin akan panas merubah lagi. Flow gamenya ya. Oh itu gue yakin dari kubu Black Steel akan panas lagi. Tapi kalau dibatalkan gol itu, gue yakin BTS juga nggak protes amat, orang lagi unggul 4-2. Gitu loh, maksud gue secara psikologi pertandingan ya. Tapi ini kan sudut pandang gue. Apalagi gue juga komentator di situ, gue juga banyak pesan-pesan yang sampai ada beberapa follower itu DM gue. Menurut lo gimana coach yang tadi? Gini menurut lo gimana? Gue bilang, soalnya lo diem aja tuh. Gue diem. Karena bingung juga kan? Bukan bingung. Gue udah capek. Gue capek karena kok gini sih gitu loh. Kok gini sih gitu. Dan gue nggak bisa
gue nggak bisa memposisikan gue sebagai Donzol di sana gitu. Yeah. Gue harus sebagai komentator yang emang pasti netral. Ini kan bukan timnas. Yeah. Seperti itu. Gue bukan berarti gue memihak si Black Steel atau memihak BTS atau memihak STY. J-Dragon. Ya intinya sih cukup kemudian kita apresiasi. Kemarin ketika sempat libur ada instruktur wasit ya datang ke Indonesia memberikan penjelasan, terus isinya juga udah diupload ya ke YouTube-nya Satu Ina ya, apa federasi? Iya, federasi Satu Ina nggak tahu. Iya, Pokoknya Instagram. Iya, pokoknya di Instagram dan di YouTube kalau nggak salah udah diupload juga. Itu kita apresiasi lah hal tersebut. Tapi kemudian ketika kembali terjadi di lapangan ya setidaknya butuh penjelasan juga lah untuk kepada klub, untuk kepada masyarakat. Karena kan ini juga jadi pembelajaran coach ya. Jadi kemudian gimana sih rules yang benar gitu? Kenapa ini bisa terjadi, ini tidak terjadi, itu yang kemudian harus kemudian dijelaskan dan sebenarnya jadi tanggung jawab dari liganya itu sendiri. Jangan yang cakep aja ditampilin gitu. yang masalah-masalah juga dikasih tahu penjelasannya karena supaya nggak jadi bola liar. Iya benar. Karena kalau jadi bola liar sendiri takutnya gue khawatirkan adalah kita tahu ya bagaimana sekarang sosial media sangat kenceng. Apalagi setelah kegagalan timnas di Piala Asia segala macam. Setiap bola lob atau galeri posting Sorato aja udah pada males tuh komen-komennya tuh. Sebetulnya. Bener, lu baca deh. Bener deh. Kalau misalnya Sorato di posting nih ya di akun Instagram bola lob atau galeri itu pasti banyak prasangka lah. Jadi apa? Males gue gara-gara dia kagak lolos apalah segala macam. Maksud gue di satu sisi sebetulnya hal-hal itu bisa dijelaskan kan. Apa yang terjadi, kenapa Sorato sedikit terlambat datang, kenapa baru habis tahun baru. Benar. Kenapa nggak sebelumnya, karena kita start dari November kayak gitu, mungkin bisa dilihat lebih banyak lagi kan kita nggak pernah tahu. Nah ini yang mungkin roadmapnya jelas gitu, lo mau ngapain sih nih, futsal mau dibawa kemana sih. Setelah kasih tahu juga nih wasit kenapa sih gini-gini segala macam. Kalau gue pernah berkomunikasi sama bidang perwasitan yang di Pro Futsal League, mereka tuh kalau misalnya gue ajak diskusi, biarlah diskusinya dari kami aja coach. Iya, internal aja. Internal ya. kami aja. Maksud gue gini, gue nggak ada masalah dengan itu. Itu hak masing-masing organisasi lah segala macam. Tapi lu tuh lembaga atau lu kan sesuatu yang harusnya kan independensinya kan terlihat. Iya. Ada yang dipertanggungjawabkan ya. Jangan sampai lu dianggap bahwa lu lebih condong mihak mana. Karena ya hati-hati aja gitu loh. Karena gue perhatiin wasitnya itu aja yang bermasalah pun itu aja. Iya, dan kalau ada hukuman kepada wasit kita nggak pernah tahu. Misalnya diberhentikan 2 minggu kita nggak pernah tahu. Padahal kalau kita lihat ya mungkin kalau Liga Inggris jauh ya. Coba PJMOL terlepas melakukan banyak kesalahan juga pada akhirnya ketika melakukan kesalahan mereka mengaku salah. Ya itu kan sesuatu yang kemudian baiknya gitu. Yang bisa dicontoh kemudian dari apa yang terjadi di luar negeri. Ya kita nggak mau judging ya, tapi maksud gue tapi jangan sampai situasinya membuat kita berprasangka. Dan makin keruh pada akhirnya Betul, karena lo harus bikin karena gini coach, nggak cuman penonton ya, nggak cuman netizen, tapi kan yang kemudian berprasangka ini sekarang sudah masuk mungkin ke pemain, ke pelatih, dan itu bikin pertandingannya menjadi tidak sehat pada akhirnya ya. Kalau gue buka DM gue dari beberapa klub-klub yang notabene adalah mungkin entah itu manajemen atau pelatih, ya mereka udah bahkan mereka berani nyebut nama bahwasanya si A memang bermasalah, si B memang bermasalah. Tapi mereka juga, maksud gue kan itu kan buat gue subjektif ya, karena mereka adalah kontestan. Ya buat gue enaknya gue sekarang tuh gue netral gitu loh. Apa betul-betul gue nggak memihak ke siapa-siapa memang. Dan gue nggak peduli siapapun yang juara gitu. Dan yang paling penting adalah sekarang bagaimana kondisivitasnya. Karena sempet kan di pertandingan apa tuh pertandingannya bagus dimain oleh wasit, dan gue pun ngomong. Iya, minggu lalu kita sempat bilang di komentator pun gue ngomong bahwa apresiasi untuk kedua wasit, kalau salah Fitra Fauzi sama siapa gitu. Dan gue merasa kita juga harus fair. Kalau bagus ya ngomong bagus gitu. Kalau jelek ya kita ngomong jelek. Cuma masalahnya yang gue sayangkan adalah bagaimana transparansi dari ini semua itu sih. Tapi ya so far sih gue kasihan, takutnya gini ya. Takutnya pemilik klub kapok. Benar. Kok gue udah keluar duit MM-an tapi kok ternyata seperti ini yang terjadi di kompetisi gitu. Apalagi kita tahu bahwa udah ada beberapa owner-owner yang menurut gue yang tadinya awalnya ada ya sekarang juga udah enggak gitu. Balik lagi ke hasil pertandingannya coach. Kemarin Bintang Sumur Surabaya mendapatkan 4 poin untuk kemudian kembali ke puncak klasemen. Favage juga dapat 4 poin ya kemarin, hasil yang cukup positif bagi Favage Banua, dan Halus rasanya juga kemarin cukup positif ya. Mereka hari pertama walaupun kalah 1-2 menghadapi Favage, kemudian hari kedua bisa mengalahkan Pendekar yang sedang dalam tren 3 kemenangan beruntun sebelumnya. Jadi itu kemudian hasil-hasil yang terjadi di GBK. Kasuran Giga lagi-lagi tanpa poin ya. Mereka baru 3 poin.
dan masih ada di peringkat terbawah. Tapi kalau kita lihat Coach, di putaran pertama ini secara keseluruhan dengan Bintang Timur, Kancil yang hanya terpaut 1 poin di puncak klasemen, kemudian di bawah ada Kasuari Nagiga dan juga Sadakata. Menurut lu apakah sudah banyak kejutan nih di putaran pertama atau ini sudah sesuai dengan ekspektasi lu? Ekspektasi sesuai dengan ini kali perkiraan kali. Ekspektasi kayak masa gue ngarepin Giga di bawah kan enggak dong. Ya, tapi kalau gue melihat sih gini, mungkin anomali tuh ada di buat gue ya, ada di Pendekar mungkin ya. Tapi memang sebetulnya kenapa orang jadi berpikir Pendekar harus ada di papan atas, karena persiapannya cukup oke. Mendatangkan pelatih asing, lalu juga ada pemain asing. Tapi memang kita tahu bahwa kita sempat bahas juga minggu lalu permasalahan-permasalahan yang internal ini yang kerap memang mengganggu Pendekar. Nah, kedatangan Naim sebetulnya yang gue bilang ini akan menjadi sisi positif. Tapi lu kalau mau jujur 4 match yang dipegang Naim ini dengan 3 kemenangan dan 1 kekalahan itu bukan tim papan atas semua. Yeah. Kita akan comparison between Naim Hamid dengan Farhad itu pada saat memulai di putaran kedua nanti. Dan bertemu tim-tim yang kemarin bisa ditahan imbang oleh Farhad. Betul, itu yang menarik gitu. Jadi akan sangat terlihat apakah memang perjudian dari manajemen Pendekar menggantikan Farhad kepada Naim Hamid itu sukses apa tidak di situasi seperti itu. Karena kalau buat gua harusnya kalau kita bagi dua layer atas sama layer bawah, harusnya Pendekar ada di 6 besar. Harusnya menurut lu? Harusnya. Tapi sekarang ada di peringkat ke-7. Yes. Dan di papan atas memang Bintang Timur Surabaya masih ada di puncak klasemen, walaupun kalau kita lihat musim ini lebih struggle ya. Terlepas ada pergantian pelatih, tapi kalau kita lihat dari 11 pertandingan yang sudah mereka jalani, mereka ini sudah beberapa kali tertahan imbang, Coach. Yeah. Cukup berbeda dengan tahun lalu dan memang persaingannya menjadi lebih ketat di papan atas dibandingkan dengan musim lalu ya. Gue setuju dengan kalimat lo terakhir. Sebenarnya lebih ketat itu karena sekarang penantang-penantang atau klub-klub lain pun memperkuat tim mereka. Yeah. Kita tahu Fafage luar biasa menambah, walaupun sorry to say kita nggak ngelihat Sahidan di hari, gue nggak tahu kenapa, mungkin cedera atau apapun segala macam. Lalu Adom juga kemana? Artinya pemain-pemain yang senior, apakah memang, gue nggak tahu yang terjadi, tapi gue selalu bilang bahwasanya sejak musim lalu perekrutan pemain Fafage ini lebih unsur kedekatan gitu loh. Paham gak lo maksudnya? Ya, pemain-pemain yang sudah pernah dilatih sebelumnya. Bukan cuma dilatih, tapi pertemanan juga gitu loh. Artinya kayak Sahidan. Gue realistis aja, mereka teman gue, tapi gue harus ngomong apa adanya. Tapi dengan era futsal seperti sekarang, come on. Lo agak berat kalau misalnya cuma melakukan pemain cuma senioritas doang gitu. Lo nama besar Sahidan, iya nama besar gitu. Nama besar Adom, iya nama besar gitu. Tapi sekarang bagaimana sekarang nama besar itu bisa nggak bersaing dengan kecepatan pemain muda? Dari Giga, atau dari Sadakata, atau dari Kinantan, itu kan pemain-pemain kencang semua sebetulnya. Ya sekarang udah agak sulit. Nah makanya gue nggak ngeliat itu, dan gue nggak tahu pada ngeh apa kagak. Adom nggak ada, Sahidan nggak ada. Di ini ya artinya yang dapat kesempatan Joan, Irfan Maulana, Andri Caniago, Raka Febianto yang notabene juga punya tenaga. Yeah. Gitu. Bahkan, beda sama Cosmo ya. Kalau Cosmo terlihat memang punya plan buat Caesar, buat Bayu Saptaji ya. Iya, walaupun menit bermainnya nggak banyak ya. Tapi ada ide yang kemudian ingin ditawarkan ya. Betul, artinya gini, mereka juga sosok penting, tapi memang bukan sosok utama. Iya. Itu yang artinya lu perannya tuh kalau udah semakin dari segi kecepatan udah mulai menurun tuh peran lu juga udah beda tuh. Jadi memang agak PR. Bahkan gue mencatat ya waktu Cosmo itu main, Caesar itu hampir babak kedua tuh hampir gak dimainin gitu. Jadi gua atau main cuma 5 menit lah, 5 menit babak pertama, 5 menit babak kedua. Yeah. Dan tentu kita sadar betul bahwa tensi permainan udah berbeda sekarang, dan itu yang menurut gua PR beberapa tim. Makanya kenapa Atta mengambil keputusan untuk meremajakan timnya itu keputusan bagus. Tapi roadmap-nya harus jelas. Lo harus tunjuk pelatih yang notabene tahu betul mau kemana untuk meraih gelar juara, let's say di tahun ketiga atau keempatnya. Oke, jadi itu dia putaran pertama, dan di pekan Palu nih Coach. Menurut tuh siapa player of the week-nya? Sebetulnya Gava sih, kalau gue ngelihat ya. Yeah. Tapi memang Diego Rodrigo juga sosok penting banget. Dan kayaknya ngegendong sih. Maksud gue, lu penggantian pivot di posisinya Diego. Harus dibawa ke orang pinter nggak tuh Coach? Kegendong. Ketempelan. Beda dong. Jadi kalau gue merasa Diego overpower, lebih tinggi kemampuannya ketimbang pivot-pivot yang dimiliki oleh, bahkan Ali Abedin pun gue cuma ngeliat di pertandingan menghadapi Bintang Timur Surabaya.
Ya, itu pun dia cuma kepintaran dia memanfaatkan set piece saja, baik itu kick in maupun corner kick. Nah itu yang tendangan bebas. Jadi gua nggak melihat bagaimana speednya Ali Abidin seperti 3 tahun 4 tahun yang lalu. Gua nggak melihat itu. Jadi kayaknya Favage harus berbenah. Kalau dari Favage, terus kalau kayak BTS bukan mereka nggak kuat lagi ya. Tapi menurut gue tim yang lain tuh berbenah. Iya benar. Jadi gapnya makin kecil ya. Tapi player of the week gue juga setuju. Selain Diego Rodrigo, Marcus Gava ya. Ini semakin nyaman tampil di tim ini karena memang walaupun dia sudah membuktikan di kancil ya, tapi ketika pindah ke juara bertahan kan tekanannya nggak mudah. Dia harus menggantikan peran dari Gallo yang musim sebelumnya juga tampil cukup baik bersama dengan Bintang Timur, tapi perlahan kalau kita lihat sudah mulai bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kemarin juga mencetak gol yang penting ya ketika menghadapi Black Steel. Jadi memang itu player of the week pilihan kita, dan Diego jadi satu nama yang terus kita sebut ya ini tiap pekannya di 3 pekan berturut-turut. Dan libur cukup panjang, Coach. Panjang banget. Ini dari Januari sampai ke hitungnya Februari lah. Iya. Hitungnya Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. 4 bulan. 3 November, Desember, Januari. Ya, ini kita bahas dikit klubnya dulu, Coach. 3-4-3 berarti kayak formasi bola. 3 masuk, 4 libur, 3 masuk. Iya. Ini kalau dari klubnya sendiri, Coach. Lu kan pernah ada di klub juga. Iya. Apa yang harus dilakukan klub sebenarnya di momen seperti ini? Karena ini kan jadi momen yang sebenarnya berat. Harus kita akui buat klub ya, di mana mereka tidak bertanding, tidak ada kompetisi resmi, sedangkan pemain untuk mengikatkan juga ibaratnya harus ada yang dibebankan gitu, Coach. Kalau lu dari sisi klub harus apa yang dilakukan dalam 4 bulan ini? Modifikasi kontrak kan di awal kan udah banyak ya, dari sejak kalau nggak salah sejak waktu gue masih aktif, yang terakhir gue di Savin juga, itu modifikasi kontrak adalah pada saat pertandingan sedang berjalan atau liga sedang berjalan itu 100% gaji dibayarkan. Tapi pada saat libur kompetisi dan mereka berlatih di rumah, let's say misalnya bulan puasa, lebaran, segala macam, itu mereka ada yang 50% gajinya kayak gitu, dan sebetulnya wajib masih digaji ya, karena mereka under kontrak, kecuali lu mau putus kontrak dulu 4 bulan terus tapi setelah itu bisa pindah ke tim lain. betul, kan kalau kayak gitu. pasti bisa pindah ke tim lain karena kan lu nggak digaji, hak lu juga nggak dibayarkan. Tapi sekali lagi kalau menurut gue ya memang harus ada win-win solution ya, karena nggak mungkin juga, kecuali kalau lu secara finansial, let's say kayak Favage, kayak BTS gitu, mungkin juga Black Steel atau Cosmo juga mungkin ya, gue nggak tahu yang pastinya. Tapi kalau gue melihat kalau klub-klub selain itu di bawah itu mau nggak mau emang harus memutar otak supaya tetap bisa menggaji pemain sampai akhir kompetisi. Karena kita tahu lah Casuarina Giga sampai sekarang cuma 1 kemenangan, itu menelan halus. Itu menurut gue ya itu faktor non teknisnya sangat besar. Ya, jadi dari sudut pandang klub ini berat untuk kemudian menggaji full sampai nanti main lagi. Dari sudut pandang pemain pun berat ya, Coach. Jadi mereka kan harus menjaga fisik, menjaga kondisi, tapi dengan kalau tidak ada kepastian gaji kan juga berat gitu ya. Jadi ini harus ditemukan sebenarnya solusinya, dan kalau bisa sih di liga-liga yang akan datang, jeda yang terlalu panjang seperti ini kalau bisa jangan ada lagi gitu ya. Jadi harus ada solusinya lah. Menurut gimana? Kalau menurut gua sih nggak ideal, Coach. Dan maksudnya nggak ideal, maksudnya solusinya apa? kalau menurut gua solusinya nggak ideal emang dari dulu emang nggak pernah ideal aja. Kalau menurut gua sih solusinya sebenarnya harus ada something yang menggantikan liga di sela-sela itu, dan itu kan sebenarnya bisa menjual juga gitu, Coach. Lu ngasih kerjaan orang aja. Kan kalau ada wacana Piala Indonesia sebenarnya kan ini waktu yang tepat, Coach. Benar nggak? Kalau ada wacana misalnya kan kepotong juga dengan masa pertama ya, masalah pemilu. Ya, tapi kan kalau Piala Indonesia itu kan nggak panjang, Coach. Piala Indonesia itu kan bisa digelar hanya 1 minggu atau 2 minggu. Ya tetap aja 3 bulan berarti nggak gajian juga. Ya, tapi kan di sela-sela di antaranya itu kan berarti masih ada latihan, masih ada persiapan. Kalau gue lebih cenderung gini, kita nih kayak dulu aja gitu, selesainya tuh sebelum puasa gitu. Ya. Itu lebih make sense sih menurut gue. Itu lebih make sense gitu sebelum puasa. Tapi memang PR-nya adalah nanti kalender eventnya, karena kan kalender event di FIFA maupun AFC kan nggak ikutin Hijriyah ya gitu kan. Ya, bener kan? Bener. Kalau kita kan karena mayoritas Muslim, kita juga tentu harus melihat situasi seperti itu. Menurut gua udah oke sih. Kalau dulu tuh, bahkan dulu tuh pernah tuh malam takbiran selesai tuh, ingat gak tuh?
ada satu kali malam takbiran baru selesai. Jadi sorenya pertandingan, malamnya pada sholat taraweh. Malam takbiran. Malam pertama iya. taraweh. Ingat. Malam takbiran. Final itu ya. Final hari Iya di Jogja. Final hari Sabtu kalau apa hari Minggu gitu. Pokoknya ya. tiba-tiba Besoknya langsung ya. Terus pemerintah bilang besok puasa. Langsung sholat taraweh gitu. Jadi gue pribadi menganggap bahwasanya Piala Indonesia salah satu solusi. Yeah. Tapi kalau untuk kasus yang sekarang, kita kan jeda tahun ini kan katanya kan kita karena biar pada bisa tesnya timnas. Yeah. Mau kemana Coach? Mau ke mana? Mau ikut? Tadi kan mau ke Piala Asia, cuma kan kita tahu hasilnya nggak lolos. Gue nggak tahu, ide lo bagus tuh. Bagaimana sih negara Indonesia ini harusnya jadi tempat untuk uji coba para peserta Piala Asia kan? Myanmar udah pasti ya? Datang ke Indonesia ya? Myanmar pasti lawannya BTS Timur. Tapi gitu dia tahu yang persiapan soalnya. Ya bener dong, ya bener kan BTS persiapan. Kan gue mungkin dia mau lawan siapa yang nggak persiapan kan ada juga kan. Nah jadi kalau gue nganggap bahwa lebih baik Indonesia sendiri secara kompetisi itu diatur seperti itu. Jadi buat gue sih ya 6 bulan aja cukup sih liga, nggak apa-apa. Sisanya tuh lo mau atur ada Piala Indonesia, lo mau atur kayak gimana. Tapi 6 bulan itu pastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Artinya klub ngegaji, karena gue pun berdiri di sisi klub ya. Kalau misalnya 8 bulan, terus gue ngegaji panjang segala macem, PR banget sih, Jek. Ya dan ini kan sebenarnya semuanya udah tahu ya, pemilunya tanggal segini, puasanya kan nggak mungkin geser juga gitu kan. Yeah. Kan kayak kita dari sekarang udah tahu, puasa tahun 2025 tuh bulan apa sih? 2026 tuh geser paling sehari 2 hari. Iya, jadi kita udah tahu sebenarnya dan ini sebenarnya bisa disiapkan ya. Jadi secara perencanaan sebenarnya bisa lebih baik lagi agar jadi solusi buat semua pihak. Tapi kalau kita bahas timnas, apakah menurut lu di libur ini ada persiapan Coach? Apakah ada training center dan kalau ada training center ini ideal atau enggak sebenarnya? Ya gue sih berharap tetap ada ya, karena gini berapa waktu berarti dari Gor Pangsuma 2 sama Palu 3 berarti 3 pekan sudah Marco Sorato hadir. Dia pun ngelihat secara langsung seluruh tim, bener dong? Seluruh tim 12 kontestan tim yang bertanding di Pro Futsal League musim ini. Dia udah ngeliat bagaimana pemain-pemain itu juga berlaga. Kalau misalnya akan sangat baik kalau misalnya mereka dikumpulin untuk sebagai training center atau kayak gimana, negosiasi aja sama Vietnam juga sekalian uji coba segala macam, Vietnam, Myanmar atau siapapun yang lolos. Ya gitu. Vietnam, Thailand juga masih deket-deket semua. Ya artinya mereka pasti akan sangat menyenangkan kalau misalnya kita bisa uji coba. Setidaknya kita gini, Marco Sorato dihadapkan dengan situasi sulit pada saat dia memegang timnas pertama kali. 5 Agustus Liga selesai, lalu dia baru 20-an Agustus dia baru bisa ngumpulin pemain. Hanya sekira sebulan menjelang berangkatan ke Arab Saudi. Dan persiapan yang sangat minim, Favage Banua, Timor Leste uji coba sama beberapa klub lokal. Tentu tidak cukup gitu. Nah sekarang kita pengen lihat hasilnya dia dengan dia ngelihat secara langsung pemanggilan pemain, training center, bisa nggak dia? Atau emang cuma segitu aja kan kita nggak tahu. Benar. Jadi kalau ada turnamen resmi berikutnya pada akhirnya tidak ada alasan untuk hal tersebut ya Coach. Karena kemarin mungkin diwajarkan karena dia datang dengan mepet kemudian hasilnya pun tidak maksimal, tapi kali ini mungkin harus kita berikan keleluasaan yang lebih banyak lagi, masa persiapan yang lebih panjang dan tentu nanti mungkin kalau ada Piala AFF Futsal atau ada turnamen lainnya Indonesia bisa lebih siap agar tidak terulang seperti kemarin. Kerangka timnya udah ada gitu dan dia tahu dia harus dan dia bisa komunikasi sama pemain-pemain terpilih itu supaya melakukan apa yang dia inginkan dan itu yang dilakukan oleh Kensuke. Ya, dan tentunya kita berharap Marco Sorato bisa punya keleluasan tersebut karena dia sudah datang ke Indonesia. Kita harapkan timnas futsal juga bisa mungkin berlaga ya di masa libur yang cukup lama agar kemudian kita juga punya sesuatu yang bisa dibahas ya Coach. Karena futsal tuh juga bingung nanti bahas apa nih. 4 bulan. Kita bahas inilah datengin pemain. Oh iya benar. Datengin pemain apa? Pemain kungfu. Jadi tentu walaupun liganya libur 4 bulan, futsal talknya nggak akan libur, insya Allah. Insya Allah kita nggak akan libur, jadi kita akan tetap nih hari ini kita akan stok buat 4 bulan. Enggak dong, enggak gitu juga dong. Jadi terima kasih Coach Nonzel buat komentarnya. Libur juga Coach Nonzel sebagai komentator futsal cukup lama. Mungkin nanti kita akan lihat di cabang olahraga lain seperti catur. Terima kasih juga buat pemirsa setia Futsal Talk di channel YouTube Bola Lop. Jangan lupa juga buat subscribe. Jangan lupa juga untuk like dan komen di video ini. Gua Reza Pradita, Doni Zola, cabut dan sampai jumpa di episode berikutnya.